Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pelajaran hari ini, mari kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung ke materi aja lah. Minta waktunya sekemat. Jadi ulun di sini hari ini akan menyampaikan materi tentang rukun Islam. Ada yang tahu lah di sini rukun Islam ada berapa? Ada 5, pasti tahu lah. Mungkin rukun Islam dari tangan. Nggak ada nih pesantren kita Islam. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Ya, betul. Nah, untuk yang pertama yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Rukun Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kayak apa kalimat syahadat? Sekian Bang, ibadah aja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. nah, ya. Jadi maksud kalimat syahadat ini kita bukan hanya mengucapkan, tetapi kita tuh mendalami, mengerti apa makna dari kalimat syahadat itu. Lain mau ucap orang tapi dia di dalam hati, oh Allah ini adalah Tuhan kita, ada lagi Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad ini adalah utusan Allah. Jangan tahu diucap orang itu nah tapi mengamalkan sunnah Nabi ada misalnya. Yang kedua, mendirikan sholat. Sholat ada berapa? 5 waktu. Kemudian itu sholat itu ada berapa? Mulai dari subuh sampai isya itu ada berapa? Ada berapa? 17. Jadi kan kewajiban kita tuh sebagai umat muslim yaitu wajib sholat. Bila ada sholat itu termasuk dosa yang besar. Alahan pada berzina dosanya gitu nah. Yang ketiga ada berpuasa. Menurut Anda tahu penghentian di sini berpuasa aja lah. Tahan lah. Maksudnya puasa itu yaitu menahan hawa nafsu. Hawa nafsu itu banyak dari makan, minum, habis itu hawa nafsu yang lain melihat binian jangan juga. Dimana kasus Smith bila ada terlihat orang misalnya orang Paraguay jangan dilihat lewat dia. Jangan dilihat itu bazir ya kalau. Nah, hikmah berpuasa ini yaitu melatih kesabaran, jadi jangan emosi. Bila ini emosi, kemungkinan besar itu sudah pasti kita tuh batal puasanya. Jangan sampai lah, jangan emosian lah. Kita harus menahan. Kalau sudah belum puasa, tentu ayo emosi lagi. Yang keempat, menunaikan zakat. Nah, zakat ini ada yang tahu lah kayak pengaruh zakatnya. Kapan aja waktunya? Contohnya nih anak hari raya Idul Adha nih, apabila adalah misalnya untuk kita ada yang tahu berapa misalnya pada sih itu biasanya 2 kiloan apalagi bayar zakat yang kelima naik haji. Nah kita masuk yang kelima naik haji. Naik haji itu dalam rukun Islam itu bukan suatu kewajiban tapi bisa dikatakan wajib jika kita tuh mampu, misalnya duit kita sudah melebihi mencukupi banyak rezeki. Namun kawa kita sisihkan biasa naik haji, jangan biasanya yang lain. Jangan juga naik haji kita tuh pakai duit berhutang misalnya. Itu salah juga lah duit. Pokoknya amal kita duit lebihan ditabung amun kawan. Mudahan bisa bertahan di kelas nih kawan naik haji seberatan biasanya amin. Mudahan banyak rezeki jauh amin. Mungkin untuk hari ini itu aja Pak materinya lah masalah rukun Islam. Ya insya Allah bulan ini paham aja sudah lebih paham dari bulan. Mungkin insya Allah. Maaf lah, mungkin sampai sini aja orang ada kegiatan di luar juga kegiatan yang lain. Untuk menutup pelajaran hari ini, mari kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pelajaran hari ini, mari kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung ke materi aja lah. Minta waktunya sekemat. Jadi ulun di sini hari ini
akan menyampaikan materi tentang rukun Islam. Ada yang tahu lah di sini rukun Islam ada berapa? Ada 5, pasti tahu lah. Mungkin rukun Islam dari tangan. Nggak ada di pesantren kita Islam. Yang pertama apa? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, ya tujuh. Nah, untuk yang pertama yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Rukun Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kayak apa? Kalimat syahadat. Sekian Bang, ibadah aja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. nah, ya. Jadi maksud kalimat syahadat ini kita bukan hanya mengucapkan, akan tetapi kita tuh mendalami, mengerti apa makna dari kalimat syahadat itu. Lain mau ucap suara tapi dia di dalam hati, oh Allah ini adalah Tuhan kita, ada lagi Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad ini adalah utusan Allah. Jangan tahu diucap suara itu nah tadi mengamalkan sunnah Nabi ada misalnya. Yang kedua, mendirikan sholat. Sholat ada berapa? 5 waktu. Kemudian itu sholat itu ada berapa? Mulai dari subuh sampai isya itu ada berapa? Ada beberapa. Jadi kan kewajiban kita tuh sebagai umat muslim yaitu wajib sholat. Bila ada sholat itu termasuk dosa yang besar. Alahan pada berzina dosanya itu. Nah. Yang ketiga ada berpuasa. Menurut Anda tahu penghentian di sini berpuasa aja lah. Tahan lah. Maksudnya puasa itu yaitu menahan hawa nafsu. Hawa nafsu itu banyak dari makan, minum, habis itu hawa nafsu yang lain melihat binian jangan juga. Di mana kasus Smith bila ada terlihat orang misalnya orang Paraguay jangan lihat lewati dia. Silakan dilihat itu bazir ya kalau. Nah, hikmah berpuasa ini yaitu melatih kesabaran, jadi jangan emosi. Bila ini emosi, kemungkinan besar itu sudah pasti kita tuh batal puasanya. Jangan sampai lah, jangan emosian lah. Kita harus menahan. Kalau sudah belum puasa, tentu ayo emosi lagi. Yang keempat, menunaikan zakat. Nah, zakat ini ada yang tahu lah kayak pengaruh zakatnya. Kapan aja waktunya. Contohnya nih anak hari raya Idul Adha nih, apabila adalah apalagi bayar zakat naik kelima naik haji. Nah, kita masuk yang kelima naik haji. Naik haji itu dalam rukun Islam itu bukan suatu kewajiban, tapi bisa dikatakan wajib jika kita tuh mampu, misalnya duit kita sudah melebihi, mencukupi, banyak rezeki. Namun kawa kita sisihkan jasa naik haji, jangan jasa yang lain. Jangan juga naik haji kita tuh pakai duit berhutang gitu misalnya. Itu salah juga kan duit. Pokoknya amun kita duit lebihan ditabung, namun kawa. Mudahan bisa bertahan di kelas nih kawa naik haji seberatan gini. Amin. Mudahan banyak rezeki jauh amin. Mungkin untuk hari ini itu aja Pak materinya lah masalah rukun Islam. Jadi insya Allah bulan ini paham aja sudah lebih paham dari ulun. Mungkin insya Allah. Maaf lah, mungkin sampai sini aja. Ada kegiatan di luar juga kegiatan yang lain. Untuk menutup pelajaran hari ini, mari kita ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pelajaran hari ini, mari kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung ke materi aja lah. Minta waktunya sekumat. Jadi ulun di sini hari ini akan menyampaikan materi tentang rukun Islam. Ada yang tahu lah di sini rukun Islam ada berapa? Ada 5, pasti tahu lah. Mungkin rukun Islam dari tangan. Nggak ada di pesantren kita Islam. Yang pertama apa? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, ya tujuh. Nah, untuk yang pertama yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Rukun Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat.
kayak apa kalimat syahadat. Sekian Bang, dilanjut ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, Tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. nah ya. Jadi maksud kalimat syahadat ini kita bukan hanya mengucapkan, tetapi kita tuh mendalami, mengerti apa makna dari kalimat syahadat itu. Lain mau ucap orang tapi dia kira di dalam hati, oh Allah ini adalah Tuhan kita, ada lagi Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad ini adalah utusan Allah. Jangan tahu diucap orang itu nah tapi mengamalkan sunnah Nabi kada misalnya. Yang kedua, mendirikan sholat. Sholat ada berapa? 5 waktu. Kemudian hitung sholat itu ada berapa? Mulai dari subuh sampai isya itu ada berapa? Ada berapa? 17. Jadi kan kewajiban kita tuh sebagai umat muslim yaitu wajib sholat. Bila ada sholat itu termasuk dosa yang besar. Alahan pada berzina dosanya gitu nah. Yang ketiga ada berpuasa. Menurut Anda tahu penghentian di sini berpuasa aja lah. Tahan lah. Maksudnya puasa itu yaitu menahan hawa nafsu. Hawa nafsu itu banyak dari makan, minum, habis itu hawa nafsu yang lain melihat binian jangan juga. Di mana kasus Smith bila ada terlihat orang misalnya orang Paraguay jangan lihat lewati dia. Silakan dilihat itu bazir ya Allah. Nah, hikmah berpuasa ini yaitu melatih kesabaran, jadi jangan emosi. Bila ini emosi, kemungkinan besar itu sudah pasti kita tuh batal puasanya. Jangan sampai lah, yang emosian lah. Kita harus menahan. Kalau sudah belum puasa, teman-teman ayo emosi lagi. Yang keempat, menunaikan zakat. Nah, zakat ini ada yang tahu lah kayak pengaruh zakatnya. Kapan aja waktunya. Contohnya nih anak hari raya Idul Adha nih, pagila. Adalah